semuanya, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom anak-anak semua. Senang sekali ya hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Mari anak-anak kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan satu kerinduan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan pujian kita, rindu. Kita nyatakan kepada Tuhan, rindu selalu untuk menyembah dan memuji Dia. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari anak-anak kita pujikan lagu ini sekali lagi ya. Kita menyatakan kita rindu, kita ingin dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari anak-anak kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada, kami yakin dan percaya kami satu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian kami yang kami naikkan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sukacita Tuhan Yesus limpahkan di dalam hati kita, maka tentunya kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan.
Lose ajak kalian semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sungai sukacitamu ada di dalamku. Mari dengan sukacita ya, dengan bersorak-sorai dan memakai gerakan kita mau memuji Dia. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegenapanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita nyanyikan ini ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegenapanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa sungai sukacitamu, bahwa sungai sukacita Tuhan ketika mengalir, ketika diberikan kepada kita untuk kita bersukacita memuji Dia. Mari anak-anak, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Anak-anak bisa minta tolong kepada papa mama untuk scan barcode yang ada di layar kaca kalian semua ya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan bawa persembahanmu kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita lagu ini ya, sambil kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka,
anak-anak, lipat tangan kita untuk kita mengucap syukur untuk kita sudah memberikan persembahan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami. Hari ini kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, tiba saatnya untuk kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua? Tentunya sudah siap ya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian, mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga, siap mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Anak-anak, biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi komitmen kita bahwa hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Kita doa yuk sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, supaya hati kami boleh siap mendengar. Supaya firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin diubahkan, jadi semakin mengenal Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, kelas tengah, kelas besar. Dalam beberapa minggu belakangan dan beberapa minggu ke depan, kita akan berbicara mengenai kisah Raja-Raja Israel. Cerita dimulai kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ya, kalau kita hitung-hitung dari tahun sekarang, kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Tetapi kita bisa belajar banyak dari kisah yang tertulis di Alkitab ini. Teman-teman tahu gak sih, apa sebenarnya fungsi raja yang diperintahkan Tuhan? Raja itu diberikan tugas untuk menjaga relasi antara Tuhan dengan bangsa Israel dan menjaga kemurnian ibadah. Raja yang benar itu membawa penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tapi raja yang enggak benar membawa penyembahan berhala dan ada konsekuensi hukuman Tuhan. Kita dengar cerita minggu lalu, Salomo memulai perjalanan sebagai raja yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi sayang sekali, teman-teman semua, pada akhir hidup Salomo udah enggak lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mempunyai banyak istri dan malah menyembah allah-allah asing dari istri-istrinya yang bukan orang Israel. Makanya, kerajaan Salomo akan rusak
dan akan terpecah menjadi dua bagian. Nah, hari ini kita mau membahas bagaimana hal ini bisa terjadi. Kalian bisa lihat, ada kerajaan Israel berwarna hijau dan ada kerajaan Israel yang berwarna orange, terpecah menjadi dua. Dimulai dari seorang pegawai Salomo yang bernama Yerobeam. Yerobeam ini dihampiri oleh seorang nabi yang bernama Nabi Ahia. Nabi Ahia ini berkata kepada Yerobeam sebagai pesan dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Salomo dan memberikan 10 suku kepada Yerobeam. Dari total berapa suku, teman-teman? 12 suku. Jadi 10 suku kepada Yerobeam. Tapi, teman-teman, semua ini akan terjadi setelah Raja Salomo itu meninggal dunia. Dan jika kamu, Yerobeam, mendengarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dan menuruti segala jalan yang ditunjukkan seperti yang dilakukan oleh Daud, oleh Raja Daud, maka Tuhan akan menyertai Yerobeam dan keturunannya, dan Yerobeam akan memerintah atas kerajaan yang besar. Tuhan akan memberkati Yerobeam beserta dengan keluarganya. Yerobeam pulang dengan hati yang sangat senang karena ia tahu ia akan menjadi raja. Tapi teman-teman, timbul kesombongan dalam hati Yerobeam. Ini sangat bahaya, teman-teman. Ia lupa kalau kerajaan Salomo itu akan terbagi sesudah Salomo meninggal. Tetapi si Yerobeam ini nggak sabaran, teman-teman. Dan ia malah memberontak terhadap Raja Salomo. Salomo ini masih hidup, Yerobeam malah memberontak kepada Raja Salomo. Salomo tahu siapa pemimpin pemberontakan itu Yerobeam sendiri, dan memerintahkan supaya Yerobeam itu ditangkap. Sebelum ditangkap, Yerobeam itu sempat untuk melarikan diri ke tanah Mesir. Kepergian dia ke tanah Mesir ini bukan dalam rencana Tuhan. Ya, di Yerobeam yang sombong dan gak sabaran ini bukan dalam rencana Tuhan, teman-teman. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh Yerobeam. Bahkan di Mesir, Yerobeam ini memperhatikan bahwa rakyat itu menyembah patung lembu emas. Yerobeam malah tertarik sama sistem penyembahan yang seperti ini. Bukan menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, tapi malah menyembah patung anak lembu emas. Ya. Nah, setelah Salomo mati, yang menggantikan Salomo menjadi raja di tanah Israel adalah Rehabeam. Nah, semua suku Israel itu datang untuk memberikan hormat kepada Rehabeam. Nah, tetapi para rakyat ini mau menyampaikan permohonan. Dan ternyata Yerobeam ini yang sudah sampai di tanah Israel menjadi perwakilan rakyat untuk mengajukan usul, mengajukan permohonan kepada Rehabeam. Permohonannya begini, teman-teman. Turunkanlah pajak, maka kami akan setia kepada raja. Teman-teman sekalian, kalian tahu gak sih apa artinya pajak? Pajak itu untuk lebih singkat, lebih gampangnya adalah ketika para rakyat ini mendapatkan hasil keuntungan, mendapatkan uang, mendapatkan hasil panen, maka sebagian dari hasil panen itu harus disetor kepada raja. Nah, jadi si para rakyat ini minta supaya turunkan pajak, turunkan jumlah yang harus kami bayarkan kepada raja. Lalu Rehabeam berkata, aku harus berpikir dan aku akan kembali 3 hari lagi. Nah, Rehabeam menggunakan waktu berpikirnya itu untuk memanggil para tua-tua Israel, para tua-tua pejabat di kerajaan Israel untuk meminta nasihat. Nah, nasihatnya begini, teman-teman. Kabulkanlah permohonan mereka dan mereka akan setia kepada raja selama engkau menjadi raja. Tapi Rehabeam ini
emang dasarnya dia jahat juga sih, teman-teman. Belum puas, teman-teman. Ia memanggil para pejabat yang umurnya itu seumuran dengan Rehabeam, yang masih muda. Nah, nasihat ini lain. Ya, nasihat para pejabat muda ini lain. Nasihatnya begini. Tambahkanlah pajak rakyat. Ayahku itu maksudnya si Salomo ya. Salomo telah menghajar rakyat dengan cambuk, tetapi Rehabeam, aku akan menghajar para rakyat dengan cambuk yang berduri besi. Wah, jadi ini lebih parah, teman-teman. Bukannya pajaknya jadi turun, malah jadi makin banyak. Makin banyak yang harus disetor kepada kerajaan. Nah, menurut kalian senang nggak para rakyat? Kalau rakyat itu disuruh untuk membayar lebih banyak, seneng nggak rakyat? Nah, ternyata rakyat setelah mendengar hal-hal ini, rakyat tuh malah marah. Teman-teman, rakyat tuh marah banget. Kami tidak mau Rehabeam menjadi raja atas kami. Kami akan mendirikan kerajaan kami sendiri. Dan uruslah sukumu sendiri, hai keluarga Daud. Karena Rehabeam ini masih keturunan Daud ya. Rehabeam ini anaknya Salomo. Salomo itu anaknya Daud. Apa yang dinubuatkan Nabi Ahia itu terjadi, teman-teman. Hanya suku Yehuda yang tinggal bersama dengan Rehabeam ditambah dengan suku Benyamin yang kecil. Nah, kemana ke 10 suku yang lain? Nah, ke 10 suku yang lain itu menolak dan akhirnya memilih siapa yang menjadi raja? Yerobeam menjadi raja, teman-teman. Nah, tetapi Tuhan ini berbicara kepada Rehabeam. Tuhan bilang gini ke Rehabeam, Rehabeam, jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah dan perintahkanlah suku Yehuda bahwa apa yang terjadi ini sesuai dengan kehendakku. Nah, ya udah. Yerobeam sekarang menjadi raja atas ke-10 suku Israel. Ya. Jadi Israel itu terpecah menjadi 2. Ada Israel yang di utara dan ada kerajaan Yehuda di sebelah selatan, di sebelah bawah. Kamu lihat ada warna hijau dan warna orange. Ya. Nah, si Yerobeam ini khawatir, teman-teman. Karena apa? Karena semua bangsa Israel, mau Israel Selatan atau Israel Utara, semua itu masih beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Kalau kamu lihat di peta, Bait Allah itu kan ada di Yerusalem. Yerusalem itu ada di daerah Yehuda. Nah, si Yerobeam ini nggak mau kalau para rakyat itu datang ke daerah Yehuda. Si raja ini takut kalau suatu saat jangan-jangan si rakyat ini mau berbalik ke Rehabeam. Nah, maka dari itu, dengan jahatnya, si Yerobeam ini mendirikan 2 patung anak lembu emas masing-masing, 1 patung di kota Betel. Kamu lihat di gambar ya, kota Betel ya, tuh ada tulisan Yerobeam built a sanctuary. Di situ dibikin 1 patung anak lembu emas. Selanjutnya di utara, di paling atas kamu lihat ada kota Dan, itu dibikin juga 1 patung lembu emas. Supaya para rakyat itu menyembah patung aja, gak usah lagi ke Yerusalem. Para rakyat ini nurut, teman-teman, nurut perintah Yerobeam, sehingga semua itu jadi sangat berdosa kepada Tuhan. Lama-kelamaan mereka lupa sama ibadah yang seharusnya yang suci di Bait Allah Yerusalem. Nah, suatu ketika Yerobeam ini sedang membakar korban di atas mezbah patung lembu emas, tiba-tiba dia dan rakyat itu terkejut mendengar sebuah suara. Suaranya demikian nih. Suatu hari akan lahir seorang anak dari keluarga Daud, Yosia namanya. Dia akan membakar orang yang menyampaikan persembahan di sini, dan tulang manusia akan dibakar atasmu. Inilah tanda dari Tuhan, mezbah ini akan pecah sehingga akan terurai abu di atasnya. Ternyata yang menyampaikan hal ini adalah seorang hamba Tuhan dari suku Yehuda.
Nah, hamba Tuhan ini disuruh oleh Tuhan sendiri. Tetapi Yerobeam itu nggak peduli. Bahkan Yerobeam itu memerintahkan prajuritnya untuk menangkap orang ini. Tapi tiba-tiba kamu bayangin, tangan Yerobeam ini menjadi kejang. Jadi kejang, jadi nggak bisa bergerak. Dan pada saat itu juga mesbah terbelah, abu tertumpah, dan terurai abu di atasnya. Sekarang semua yang nonton itu ya, para rakyat itu mengerti. Yang dikatakan orang itu sudah, Tuhan sudah menghukum Raja Yerobeam karena sudah tidak taat. Nah, Raja Yerobeam ini dengan tangan yang kaku gitu ya, hanya bisa memohon supaya tangannya itu kembali lagi. Nah, hamba Tuhan ini berdoa, dan dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan itu menyembuhkan tangan Raja Yerobeam. Ya, jadi bisa bergerak biasa lagi. Pertanyaannya, dengan hukuman dari Tuhan ini, apakah Raja Yerobeam berubah? Jawabannya tidak, teman-teman. Raja Yerobeam tetap tidak berubah. Teman-teman sekalian, berkali-kali Tuhan itu memberikan kesempatan pada Yerobeam, tetapi Yerobeam nggak taat. Makanya Tuhan menghukum Yerobeam. Dan di cerita selanjutnya di Alkitab, bahwa keturunan Yerobeam akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kamu lihat ya, karena ketidaktaatan Yerobeam, maka keturunan Yerobeam itu dimusnahkan sama Tuhan, dihukum sama Tuhan. Makanya teman-teman, untuk kita sekalian di sini yang udah percaya kepada Tuhan, yang udah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu harus percaya sama Tuhan meskipun kita belum mengerti dengan jelas apa sih rencana Tuhan bagi hidup kita. Teman-teman, Yerobeam itu udah dengar rencana Tuhan, udah tahu bahwa dia akan menjadi raja, teman-teman. Bukannya malah makin taat, malah apa? Malah makin tidak taat sama Tuhan. Malah menggunakan kekuatannya sendiri untuk apa? Untuk berusaha sendiri menjadi raja. Kita memang belum tahu secara pasti apa sih rencana Tuhan buat hidup kita. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan itu mengasihi kita. Dan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan itu menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Kita punya hubungan yang baik bersama Tuhan. Dan kita dengan iman percaya bahwa suatu saat nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kalau kita suatu saat nanti meninggal, kita percaya bahwa kita akan hidup, kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Itu adalah janji Tuhan yang apa? Yang pasti, teman-teman. Sama seperti janji Tuhan kepada Yerobeam, kamu pasti jadi raja. Dan Tuhan juga memberkati kita, punya janji sama kita bahwa kita pasti ketemu Tuhan di surga nanti, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau taat sama Tuhan, karena kita tahu anugerah Tuhan itu sangat besar. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, menembus dosa kita. Jadi dari ketaatan kita nih sekarang nih, kita kelas tengah, kita kelas besar, hidup kita tuh masih panjang, teman-teman. Bahkan hidup Pastor Tobi masih panjang. Pastor Tobi masih merasa Pastor Tobi masih muda ya, teman-teman. Pastor Tobi umurnya udah kepala 3 sih. Tapi Rosa menganggap diri Rosa masih muda. Bahkan hidup Rosa mungkin masih panjang, teman-teman. Meskipun kita semua nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi kita mau taat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita mau taat sama Tuhan. Dan ketaatan kita itu sama Tuhan adalah ungkapan syukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan karena kita pengen berkatnya Tuhan loh. Kita nggak tahu nih, ke depan ini apakah hidup akan baik-baik saja atau hidup akan lebih berat, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti adalah Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Ya, teman-teman. Apa sih contoh nyata kalau kita bisa taat sama Tuhan? Kita bisa taat sama orang tua. Orang tua di rumah. Orang tua itu adalah perwakilan Tuhan, teman-teman. Kita harus taat, kita harus menghormati orang tua. Bahkan kita harus mengasihi orang tua. Kita harus taat sama guru di sekolah. Guru di sekolah itu orang yang punya ilmu lebih tinggi dari kita, mengajar kita supaya kita menjadi lebih pintar, kita lebih baik.
Bahkan sama para guru-guru sekolah minggu mungkin kayak Ustaz Tobi atau pendeta di gereja harus taat. Itulah contoh ketaatan kita. Bahkan kalau kita misalnya kita baca Alkitab setiap hari di rumah, kita juga bisa taat dengan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, jadi itulah contoh yang bisa kita lakukan dari sekarang, sedini mungkin, semudah mungkin. Ya, teman-teman semua. Kita mau baca ayat hafalan. Sebentar ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Sorry teman-teman ya, ada typo nih. Harusnya tanah Mesir, bukan tanan Mesir. Aku udah revisi tapi di Zoom ini masih tetap gini. Oke, anyway, yuk kita baca sama-sama yuk. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, mari kita berdoa. Kami belajar ya Tuhan bahwa kami harus taat sama Tuhan. Meskipun kami belum tahu kondisi ke depan seperti apa, tapi yang pasti karena kami sudah percaya sama Tuhan, kami yakin Tuhan menyertai kami, Tuhan mencintai kami, dan suatu saat kami dengan yakin bahwa kami akan bertemu dengan Engkau. Tuhan berkati di masa muda kami, di waktu kami yang masih sangat panjang menjalani kehidupan ini. Ajar kami biar kami bisa semakin taat firman Tuhan, taat dengan orang tua, taat dengan guru-guru di sekolah. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan setiap hari. Bahkan kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari, di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Berkati seminggu-minggu ke depan ya Tuhan, berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, berkati papa mama kami, adik-adik kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Bye-bye.